Om Swastiastu. Okay, let me introduce myself. My name is Komar Kapolana with SIN 2413031012. So here, I will present about the topic material is between the silence of the temple and the bustle of tourism. The dilemma of Bali is tourism village, maintaining spiritual, economic, and environmental balance. Okay, the first material is temples at the crossroads of time. Temples that are spiritual centers are now also the center of attention for tourists from all over the world. Architectural beauty and spiritual aura attract visitors, but the line between sacred and tourist space is blurring. For local communities, temples are the axis of life, a place to maintain a connection with God through prayers, ceremonies, and offerings. Jadi, pura di Bali memiliki posisi sentral sebagai poros kehidupan masyarakat. Ia bukan sekedar bangunan suci, tetapi simbol keterhubungan manusia dengan Sang Hyang Widi melalui doa, upacara, dan persembahan. Namun, seiring meningkatnya kunjungan wisatawan, fungsi spiritual ini menghadapi pergeseran makna. Arsitektur yang menawan dan aura sakralnya menarik perhatian dunia. Tetapi, eh, batas antara ruang ibadah dan ruang wisata menjadi semakin kabur. Masyarakat lokal kini dihadapkan pada dilema antara menjaga kesucian dan memanfaatkan potensi ekonomi yang muncul dari pariwisata. The next is Tri Cakaranan, the three pillars of life. Parahyangan, Pawongan, and Palemahan. Parahyangan, human connection with God through spiritual ceremonies and prayers. Pawongan, human relationship with others are mutually supportive and dynamic. Palemahan, human relationship with nature as a source of life. The three Karana philosophy emphasizes the balance of these three pillars. When one of them is weakened, the balance of life is disrupted. Eh, Filosofi Trita Karna itu menjadi fondasi harmoni bagi masyarakat Bali. Nah, konsep ini seperti yang kita ketahui mengajarkan bahwa kesejahteraan sejati hanya dapat dicapai jika tiga hubungan utama ini berjalan seimbang antara Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Nah, Parahyangan adalah hubungan manusia dengan Tuhan yang bisa diwujudkan melalui sembahyang dan ritual keagamaan. Yang kedua, Pawongan, hubungan harmonis antara manusia dan dengan manusia. Ini dilandasi dengan semangat gotong royong dan solidaritas untuk mencapai Pawongan. Palemahan, yang ketiga, yaitu hubungan manusia dengan alam yang menuntut tanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan. Nah, apabila salah satu dari ketiga aspek tersebut melemah, maka dipercaya keseimbangan hidup masyarakat itu akan terganggu. Gitu. Okay, next. Uh, Village economic opportunities, local business growth, and environmental impact. Local business growth, stalls and souvenir shops have sprung up. Homestay managed by local residents. The last young generation returns to their hometowns. Okay, the impact is right, rice fields turned into parking lots. Ritual and household water discharge decreases. And the last impact is Melasti River turns murky from sewage. Jadi, pertumbuhan di desa wisata itu telah membuka peluang ekonomi yang signifikan. Eh, itu ditandai dengan munculnya eh, inisiatif lokal atau bisnis lokal seperti warung, toko souvenir, dan homestay.
yang itu dikelola langsung oleh warga seperti itu. Nah, generasi muda yang sebelumnya merantau kini kembali untuk berkontribusi di tanah kelahiran mereka. Namun, eh, pertumbuhan ini juga membawa dampak ekologis yang nyata atau dampak lingkungan. Yang pertama itu alih fungsi lahan pertanian menjadi area parkir dan akomodasi wisata, menyebabkan menurunnya daya dukung lingkungan. Debit air untuk keperluan ritual berkurang. Dan beberapa sungai suci seperti Sungai Melasti mulai tercemar oleh limbah rumah tangga maupun aktivitas pariwisata. Gitu. Jadi itulah di samping adanya bisnis lokal, tapi terdapat juga impact yang besar untuk lingkungan seperti itu. Jadi sebaiknya itu dijaga. Oke, the next is imbalance in practice. In tourism practice, the three pillars of Tri Tekarana are often not in balance. Success is measured by the number of visitors and revenue, not by spiritual harmony or environmental sustainability. The morning is still quiet with offerings and chanting, but the afternoon is crowded with tourists, vehicles, and cameras. Sacredness share space with crowds. Jadi dalam praktik pariwisata, prinsip keseimbangan ini, prinsip keseimbangan yang diajarkan Trita Karana seringkali terabaikan. Keberhasilan pariwisata lebih sering diukur melalui peningkatan jumlah wisatawan dan pendapatan daerah, bukan melalui indikator keseimbangan spiritual dan keberlanjutan lingkungan. Nah, ruang dan waktu yang seharusnya sakral kini dibagi dengan aktivitas ekonomi. Pagi hari diisi dengan persembahyangan, sementara siang hingga sore berubah menjadi ajang swafoto dan transaksi. Nah, fenomena yang terjadi ini menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara nilai spiritual dan tuntutan ekonomi di dunia modern ini. Next, efforts to maintain balance. The first is visit rules, the second is contribution system, and the third is cultural education. Okay, visit rules. Limiting opening hours, closing the area on certain days, defining secret zones that visitors are not allowed to centers. Contribution system. A portion of tourism revenue is allocated for temple maintenance and environmental conservation. The third, cultural education. Tourists learn to make canang sari, understand the symbolic meaning of the temple, and participate in environmental activities. Nah, untuk menjaga harmonis atau harmoni tersebut, ada sejumlah strategi adaptif yang telah diterapkan oleh masyarakat di desa wisata. Nah, misalnya tiga ini, yaitu yang pertama ada visit rules atau penerapan aturan kunjungan. Yang kedua ada contribution system atau sistem kontribusi. Yang ketiga ada cultural education atau edukasi budaya. Nah, eh, yang pertama, dengan penerapan aturan kunjungan ini, itu kita dapat eh, di mana penerapan jam buka, pembatasan area suci, serta hari-hari khusus di mana kawasan wisata ditutup untuk kegiatan virtual. Jadi eh, ada aturan-aturan kunjungannya, misalnya jam bukanya antara eh, siang hingga sore, jam dari jam siang itu jam 2 sampai jam 4 sore seperti itu. Ada pembatasan lah. Terus ada misalnya turis nggak boleh masuk ke area-area suci seperti itu. Nah, yang kedua ada sistem kontribusi.
Nah, sebagian pendapatan dari kegiatan wisata ini bisa dialokasikan untuk perawatan pura, kegiatan adat, dan konservasi lingkungan. Yang ketiga itu edukasi budaya. Nah, ini penting karena eh, agar dia yang tidak mengerti menjadi mengerti tentang budaya kita. Seperti itu. Nah, wisatawan seperti contohnya itu wisatawan diberi kesempatan untuk belajar membuat canang sari. Terus dia juga akan memahami makna simbolik pura dan berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian alam dengan edukasi budaya ini. Begitulah manfaat itu. Begitu. Oke, next. Culture and ecology tourism. The younger generation develop a new concept. Tourists don't just see, but learn and participate. They understand the cultural context, respect customs, and engage in tree planting and river cleaning activities. Tourism becomes a space for value exchange, not just an economic transaction. The relationship between guest and host becomes more equal and respectful. Nah, generasi muda Bali kini berperan penting dalam mengembangkan paradigma baru, pariwisata berbasis budaya dan ekologi. Nah, dalam konsep ini, wisatawan tidak hanya datang untuk menikmati pemandangan, tetapi juga untuk memahami konteks budaya, menghormati adat, dan ikut berkontribusi dalam kegiatan lingkungan seperti penanaman pohon dan pembersihan sungai. Nah, pendekatan ini mengubah relasi antara tuan rumah dan tamu menjadi hubungan yang saling menghormati dan setara. Nah, ini akan menjadikan wisata sebagai ruang pertukaran nilai, bukan sekedar transaksi. Nih, seperti itu. Okay, next. Challenge of the digital age. Social media problems and adaptive solution. Social media problems. A viral photo of a temple attracts thousands of visitors without cultural understanding. The sanctity of the place is reduced to a mere visual setting. Okay, the adaptive solution. Village direct digital narratives wisely. Information on customs, visiting etiquette, and the meaning of ceremonies are conveyed through official channels before tourists arrive. Jadi, perkembangan media sosial membawa tantangan baru bagi pariwisata Bali. Foto-foto viral pura di internet seringkali menarik ribuan pengunjung tanpa pemahaman budaya sama sekali dan eh, pemahaman tentang etika berkunjung. Nah, kesucian tempat ibadah pun beresiko terediksi menjadi sekedar latar visual saja. Nah, sebagai bentuk adaptasi, beberapa desa wisata kini mengelola narasi digital mereka secara bijak. Informasi mengenai tata krama berkunjung, makna upacara, dan nilai-nilai adat disampaikan melalui kanal resmi sebelum wisatawan tiba. Sehingga kesadaran budaya dapat dibangun sejak awal. Nah, inilah solusi yang dapat eh, kita lakukan seperti itu. The next, global lessons from Bali. Bali shows that true harmony is not born from the absence of conflict, but from the ability to manage differences with wisdom. Many communities around the world face similar dilemmas. Nepal, Japan, and elsewhere. The key to sustainability lies in awareness and management. When the community itself becomes the guardian of values, harmony can survive in the midst of modernization. Jadi, Bali memberikan pelajaran universal tentang harmoni dan berlanjutan. Keharmonisan sejati tidak berarti ketiadaan konflik, melainkan kemampuan untuk mengelola perbedaan dengan bijaksanaan. Banyak negara lain seperti Nepal, Jepang, menghadapi dilema yang serupa dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernisasi.
Nah, kunci keberhasilan itu terletak pada kesadaran komunitas untuk menjaga nilai-nilai eh, budaya mereka sendiri. Ketika masyarakat menjadi subjek, bukan objek dari wisata, maka keberlanjutan dapat tercapai. Seperti itu. Next. True progress meaning in the midst of change. True progress is not just about building more facilities, but about keeping space for prayer, nature, and respect in the midst of ever-changing lives. The offering symbols devotion, the entrance ticket symbolizes the necessities of life. Both can so exist if based on respect. In every instance, stick lit and every step of a tourist guide with a smile. There is an effort to maintain a fragile yet beautiful balance. Jadi, kemajuan sejati itu tidak diukur dari banyaknya pembangunan fasilitas atau jumlah wisatawan yang datang, tetapi eh, dari kemampuan masyarakat untuk tetap menyediakan ruang bagi doa, penghormatan terhadap alam, dan rasa hormat terhadap nilai budaya. Persembahan yang melambangkan ketulusan dapat berdampingan dengan tiket masuk yang melambangkan kebutuhan ekonomi. Nah, selama keduanya dijalankan dengan dasar saling menghormati, di antara aroma dupa dan senyum penyambutan, terdapat upaya berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara spiritualitas, ekonomi, dan lingkungan. Sebuah keseimbangan yang rapuh, namun menjadi sumber keindahan dan kekuatan Bali. Jadi, jika antara wisata dan budaya ini seimbang, maka ini akan dapat eh, berdampingan seperti itu. Nah, ini bisa eh, dijalankan dengan rasa saling menghormati, seperti itu, saling menghargai, maka keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan juga eh, budaya itu akan seimbang. Tidak ada apa namanya penyimpangan istilahnya. Seperti itu. Oke, the last is conclusion. Balance is at the core of maintaining harmony between spirituality, economy, and environment in Bali is tourist village. Through the philosophy of Trihita Karana, communities are reminded that progress is not only measured by the increase in the number of tourists or income, but by the ability to maintain the sanctity of the temple and the preservation of nature. The challenge of modernization and the influence of social media can blur the lines between sacred and tourist space. But it also opens up opportunities to educate tourists to better understand the value of local culture. Bali showed that true progress is realized when prior nature, nature and modern life can coexist with mutual respect. Harmony will be maintained as long as people are the guardians of their own cultural values and wisdom. Jadi kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu keseimbangan merupakan inti dari keberlanjutan desa wisata di Bali. Nah, melalui filosofi Trihita Karana ini, masyarakat diingatkan bahwa kemajuan tidak hanya bermakna peningkatan ekonomi, tetapi juga pelestarian kesucian dan alam. Nah, tantangan era modern, termasuk pengaruh media sosial, menurut kebijaksanaan dalam mengelola, menuntut kebijaksanaan dalam mengelola batas antara sakralitas dan komersialitas. Nah, Bali ini bisa menjadi contoh nyata bahwa harmoni dapat terus terjaga ketika masyarakat berperan aktif sebagai penjaga nilai dan pewaris kebijaksanaan budaya mereka sendiri. Oke, that's all. Uh, that's all for the
Can I explain? Can I present about the topic? Thank you and Param Santi. Om Santi Santi Santi.